Halo, Sobat Sopter semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa, sebelum dilanjut ceritanya, bantu Mimin dulu untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yus. OTW pulang kampung. Bab 2829 sampai bab 2832. Apakah kamu masih bertarung? Ye Chong bertanya. Harta karunmu ini dianggap langka, akan sangat disayangkan jika rusak. Haha, Kaisar Pedang, kamu terlalu merasa benar sendiri. Long Xiaoyun mencibir. Dia tidak percaya Ye Chong bisa mematahkan cincin terbang jenggot naga miliknya. Karena itu, Long Xiaoyun mengangkat cincin terbang jenggot naga dan bersiap untuk menyerang lagi. Tiba-tiba, cahaya pedang hijau keluar dari tangan Ye Chong, mengarah ke Long Xiaoyun dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan Long Xiaoyun. Long Xiaoyun layak menjadi perwakilan pertama keluarga tersembunyi. Dia bereaksi sangat cepat. Ketika lampu pedang hijau mencapai di depannya, Long Xiaoyun dengan cepat mengangkat cincin terbang jenggot naga miliknya. Lalu hanya terdengar suara, dang, dan cahaya pedang hijau mengenai cincin terbang kumis naga. Kekuatan besar itu mengejutkan Long Xiaoyun dan dia mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Kemudian, cahaya pedang cian rahasia kembali ke tangan Ye Chong. Itu adalah pedang ilahi Kaisar King dari Dewa Pedang Krisan. Pada saat ini, melihat cincin terbang kumis naga di tangan Long Xiaoyun, cincin itu benar-benar hancur. Harta paling berharga dari keluarga panjang yang bermartabat, artefak yang paling ditakuti di antara keluarga tersembunyi, cincin terbang jenggot naga, sebenarnya dipotong-potong oleh Ye Chong. Cincin terbang jenggot naga telah rusak. Awalnya adalah cincin emas yang halus dan tanpa cacat, tetapi sekarang telah pecah menjadi retakan, yang sangat jelek dan mencolok. Nampaknya seluruh energi spiritual yang ada pada cincin terbang jenggot naga telah keluar dari celah ini. Pada saat ini cincin terbang jenggot naga telah menjadi sepotong besi tua. Long Xiaoyun sangat terkejut. Pukulan yang dia terima dari Ye Chong barusan membuat darahnya mendidih dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah lama. Melihat cincin terbang janggut naganya rusak lagi, Long Xiaoyun merasa malu dan marah. Long Xiaoyun tidak menyangka kekuatan Ye Chong begitu menakutkan. Dia sangat marah dan membuang cincin terbang jenggot naga dengan keras. Oke, Kaisar Pedang memang kuat, tapi menurutmu apakah aku akan mengakui kekalahan seperti ini? Saat dia mengatakan itu, Long Xiaoyun mendengus dingin, dan tubuhnya setelah disetrum, pakaiannya mulai membengkak tanpa ada angin, dan tubuhnya tampak mulai membengkak. Mata Long Xiaoyun menjadi sedikit merah, dan ada suara mendengung di tubuhnya, seolah-olah ada kekuatan yang terus-menerus berputar di tubuhnya, mencoba untuk meledak. Haha, Kaisar Pedang, meskipun kamu sangat kuat dan dapat mematahkan cincin terbang jenggot naga milikku, tetapi tahukah kamu betapa kuatnya naga ki keluarga nagaku? Aku butuh waktu 60 tahun berkultivasi untuk mendapatkan jejak naga ki. Dan hari ini aku akhirnya bisa muncul di depan dunia. Gunakan itu. Long Xiaoyun berkata dengan dingin. Ketika Liu Mingwei dan Cui Sihai melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Mungkinkah ini energi naga legendaris dari keluarga panjang? Liu Mingwei berbisik. Sepertinya begitu, ya, ini adalah keterampilan rahasia sebenarnya dari keluarga panjang. Long Xiaoyun benar-benar mengolah energi naga. Cui Sihai cukup terkejut. Pada saat itu, hanya leluhur dari keluarga panjang yang mengolah energi naga, dan dia tidak terkalahkan di keluarga tersembunyi. Dia hanya setengah poin lebih lemah dari Mu Wanxing, dewa perang pada saat itu. Jika dia diizinkan untuk berkultivasi energi naga ke tingkat tertentu, saya khawatir dia akan melakukannya, bahkan lebih baik dari Mu Wanqing, kata Liu Mingwei. Cui Sihai mengangguk, ya. Tapi kemudian, sebelum leluhur keluarga panjang dapat mengembangkan energi naga yang lebih kuat,
Mu Wanxing dibunuh oleh Dewa Pedang Juhua. Jadi seberapa kuat energi naga itu? Siapa yang tahu? Saya tidak tahu-tahu. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Long Xiaoyun juga bisa mengolah energi naga. Sungguh jenius. Dikatakan bahwa anggota keluarga panjang yang telah mengolah energi naga bukan lagi manusia, tetapi naga. Naga sungguhan, naga dari Raja Naga. Kekuatannya tidak lagi sebanding dengan manusia. Liu Mingwei melanjutkan. Namun, tidak semua orang bisa melatih energi naga. Karena keluarga panjang memiliki garis keturunan khusus, mereka dapat mengolah energi naga khusus ini. Semua orang, termasuk Liu Mingwei dan Cui Sihai, mulai berdiskusi dengan suara pelan. Tidak ada yang mengira Long Xiaoyun begitu kuat. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Long Xiaoyun tidak menonjolkan diri dan menyembunyikan kekuatannya. Long Xiaoyun telah mengembangkan energi naga dan memang bisa memerintah seluruh keluarga yang tersembunyi. Tampaknya dalam konferensi ini, Long Xiaoyun akan membuat heboh dan mengungkapkan kekuatan aslinya. Pemenangnya tidak lain adalah Long Xiaoyun. Meskipun Kaisar Pedang kuat, dia tidak lebih kuat dari naga Qi dari keluarga panjang. Inilah yang dipikirkan semua orang. Semua orang di keluarga Zhou tampak khawatir saat melihat Long Xiaoyun seperti ini. Mereka sekarang telah memperjelas posisi mereka dan berjalan ke sisi Ye Chong terlebih dahulu. Jika Ye Chong kalah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat semua orang berpikir liar, auman naga tiba-tiba terdengar dari udara. Long Xiaoyun melanjutkan, Kaisar Pedang, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Jika kamu mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan sekarang, aku akan menyelamatkan hidupmu. Jika kamu bersikeras untuk terus bertarung denganku, energi nagaku pasti akan membunuhmu. Pada saat itu, jika aku benar-benar membunuhmu, aku tidak akan disalahkan. Ini juga akan menjadi kerugian bagi dunia seni bela diri Tiongkok kita. Ye Chong hanya tersenyum dan berkata, datang saja ke sini, segera. Setelah itu, Long Xiaoyun dengan keras dia meninju udara, dan aliran udara kemasan keluar dari tinjunya. Aliran udara mengalir ke langit dan mengembun menjadi kepalan yang sama dengan tangan Long Xiaoyun. Tetapi ukuran kepalan tangan tiba-tiba meningkat, dan kepalan besar itu mengenai arah Ye Chong. Sebuah kepalan tangan seukuran wastafel dihancurkan, dan sebuah meteorit yang jatuh dari langit dilemparkan ke Ye Chong. Ye Chong tidak peduli. Ketika tinjunya mendekat, dia meninjunya dengan kekuatan yang sama. Baru saja mendengar ledakan keras, tinju Long Xiaotian yang berubah menjadi energi naga hancur berkeping-keping. Semua orang berseru, apa? Bahkan naga Qi tidak dapat melukai Kaisar Pedang. Seberapa mengerikan hal ini terjadi? Semua orang menemukan bahwa dari awal hingga akhir, Ye Chong secara pasif bertahan. Dia hanya bergerak. Triknya adalah untuk menghancurkan harta paling berharga keluarga naga, cincin terbang jenggot naga Long Xiaoyun, Yikuyu. Sekarang bahkan energi naga tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Kekuatan ini sungguh terlalu menakutkan. Tapi Long Xiaoyun gagal mencapai target. Lalu dia membuat salib di udara dan mendorong ke depan dengan kedua tangannya. Aliran udara tiba-tiba naik di tempat dia baru saja membuat tanda salib. Mengembun menjadi dua pisau baja yang bersilangan. Ketika dia mendorongnya, mereka berputar ke arah Ye Chong seperti penggiling daging. Pisau baja silang ini sangat tajam, dan bahkan udaranya seakan hancur kemanapun ia melewatinya. Ye Chong tidak peduli sama sekali. Ketika pisau baja itu mendekat, Ye Chong mengayunkan pedang tulang ikan dan mematahkan pisau baja silang itu dengan satu pukulan. Long Xiaoyun tidak bisa mempercayainya. Mungkinkah energi naga pun tidak bisa berbuat apa-apa pada Ye Chong? Anda harus tahu bahwa dia telah mempraktikkan energi naga 30 tahun yang lalu. Tetapi pada saat itu, Long Xiaoyun tidak mempublikasikannya, tetapi menahannya selama 30 tahun, mengolah energi naga hingga titik kesempurnaan. Dia awalnya bersiap untuk membuat percikan, dan dengan jejak energi naga ini, dia bisa mencapai puncak dunia seni bela diri Tiongkok.
Namun di luar dugaan, begitu energi naga terungkap, dia mengalami kemunduran besar. Apakah yang disebut Raja Pedang ini benar-benar menakutkan? Long Xiaoyun tidak mempercayainya, dia hanya meraung dan mengumpulkan semua energi naga di tubuhnya. Pada saat ini, wajahnya penuh dengan urat biru, dan kemudian dia berkata, "Oke, itu masalahnya, mati saja." Saat dia mengatakan itu, Long Xiaoyun meletakkan tangannya di telapak tangan dan berteriak, "Kang Long berenang kembali." Ini sebenarnya adalah keterampilan rahasia keluarga panjang, Seng Long 10-8 telapak tangan. Ini juga merupakan keahlian unik dari keluarga panjang, yang menunjukkan betapa kayanya keluarga panjang, sebagai keluarga tersembunyi nomor 1 di dunia. Namun, jika Anda ingin melatih keterampilan unik ini, Anda harus memiliki energi naga untuk bekerja sama dengannya. Long Xiaoyun telah memiliki energi naga selama 30 tahun, tetapi dia hanya berlatih 3 dari 18 telapak tangan naga. Ini menunjukkan betapa kuatnya 18 telapak tangan naga. Saat Long Xiaoyun meraung, dia membanting telapak tangannya ke tanah. Dan dengan diambilnya telapak tangan ini, tanah tiba-tiba mulai mendidih, seperti air mendidih, menderu dan berputar. Itu hampir terlihat dengan mata telanjang. Dari tempat Long Xiaoyun mengambil gambar, hingga ke arah Ye Chong, ada kekuatan yang sangat kuat yang meledak ke arah Ye Chong. Sebentar lagi, kekuatan ini telah mencapai kaki Ye Chong. Dan di tanah di belakangnya, masih ada retakan yang panjang dan dalam, yang terlihat seperti luka yang sangat jelek. Ye Chong mendengus dingin, dan dengan ringan menghentakkan kakinya. Energi naga dan Phoenix menyembur keluar seketika, bertabrakan dengan kekuatan di bawah tanah. Sepertinya ada suara gemuruh yang keras dari tanah, dan kemudian semuanya kembali tenang. Sama seperti itu, Ye Chong mengalahkan serangan Long Xiaoyun. Long Xiaoyun tidak pernah menyangka bahwa keterampilan rahasianya, 18 telapak tangan naga, dapat diblokir dengan mudah oleh Ye Chong. Long Xiaoyun terkejut lagi, kekuatan Ye Chong selalu melebihi imajinasinya berkali-kali. Semua orang tercengang, mereka mengira Long Xiaoyun sudah cukup kuat, tetapi sekarang tampaknya Kaisar Pedang bahkan lebih terampil. Long Xiaoyun mengertakkan giginya, dan otot-ototnya menegang, dan dia menggunakan gerakan kedua dari 18 telapak tangan naga. Lihat penjepit diagonal naga, Long Xiaoyun berteriak, dan mendorong. Keluar dengan kedua tangan, dari sela-sela tangan Long Xiaoyun di atas, semburan energi naga tiba-tiba membentuk kepala naga besar dan meledak ke arah Ye Chong. Kekuatan kepala naga ini tidak kalah dengan bom, ketika terbang di udara seolah-olah membawa auman naga. Baru saja mendengar auman naga, semua orang begitu ketakutan hingga kaki mereka melemah. Tapi Ye Chong menghadap langsung ke kepala naga, tanpa rasa panik sama sekali. Sebaliknya, matanya menunjukkan rasa jijik. Detik berikutnya, kepala naga itu mendekat dan akan meledak. Ye Chong mengulurkan lengannya dan meraihnya dengan santai di udara. Dia mendengar suara keras, dan di depan matanya, dia meraih kepala naga dan meledakkannya. Kepala naga itu meledak di depan Ye Chong dan meledak berkeping-keping. Semua orang di sekitarnya merasakan gelombang kejut yang kuat. Beberapa orang dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah langsung terguncang mundur beberapa langkah oleh kekuatan ledakan. Namun, setelah ledakan, Ye Chong masih berdiri di sana tanpa terluka. Long Xiaoyun benar-benar pingsan, karena dia baru saja menggunakan jurus kedua dari 18 telapak naga. Long Xiaoyun sudah menggunakannya dengan sangat enggan, hampir menghabiskan seluruh kekuatan di tubuhnya. Namun, meski begitu, Ye Chong masih tidak terluka sama sekali. Long Xiaoyun tidak bisa mengerti, apakah Ye Chong benar-benar kuat. Long Xiaoyun mengertakkan gigi dan bersiap melancarkan serangan lagi. Namun, Ye Chong sudah tidak sabar. Ketika Long Xiaoyun baru saja membuat gerakan itu, Ye Zhan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan cahaya pedang biru langit terbang di depan Long Xiaoyun dalam sekejap.
Pupil Long Xiaoyun terpantul dalam warna biru langit. Dia melihat pedang kecil terbungkus cahaya pedang biru langit, terbang cepat menuju alisnya. Kali ini, tidak peduli seberapa cepat dia bereaksi, sudah terlambat untuk bereaksi. Pedang kecil itu hendak menusuk Long Xiaoyun di antara alisnya, dan Long Xiaoyun sudah merasakan perasaan putus asa akan kematian. Apakah dia akan mati seperti ini? Tepat ketika pikiran Long Xiaoyun menjadi kosong dan dia putus asa, dia mendengar suara dengungan, dan pedang kecil berwarna biru langit itu berhenti seketika, kurang dari 1 sentimeter di depannya. Karena berhenti dengan sangat cepat, ia menggetarkan udara dan menimbulkan ledakan sonik. Long Xiaoyun merasa seperti sedang berkeliaran di sekitar gerbang neraka. Jika Ye Chong tidak berhenti tepat waktu, dia mungkin sudah mati sekarang. Long Xiaotian nyaris lolos dari kematian dan merasa sedikit kelelahan. Wajahnya dipenuhi keringat karena ketakutan, dan kakinya sudah lemah. Dan burung murai biru langit tetap berada di depannya. Pada saat ini, Long Xiaoyun menyadari bahwa dia baru saja mengambil tindakan, tetapi Ye Chong hampir tidak mengambil tindakan. Ye Chong hanya melakukan 2 gerakan. Pertama kali dia menghancurkan pusaka keluarganya, dan kedua kalinya, dia hampir bunuh diri. Jika pihak lain tidak berbelas kasihan, dia pasti sudah mati sekarang. Pada saat ini, Long Xiaoyun menyadari bahwa ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara dia dan Kaisar Pedang. Long Xiaoyun sebenarnya tidak pernah membayangkan bagaimana pemuda seperti itu bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Semua orang pun terkesima. Tampaknya orang yang bisa disebut Kaisar Pedang itu memang tidak sederhana. Peringkat 18 kaisar di dunia sebenarnya bukanlah peringkat sembarangan. Kemudian, Ye Chong bertanya, apakah masih ada kompetisi? Pedang kecil yang dicuci murai ada di antara alisnya. Meskipun belum ditusuk, Long Xiaoyun tahu bahwa jika dia terus bersaing dengan Ye Chong, detik berikutnya, pedang kecil ini pasti akan menembus kepalanya. Dia juga tahu bahwa Kaisar Pedang bukanlah orang yang pemarah dan dikenal karena ketegasannya dalam membunuh. Sudah jarang yang bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Setelah merasakan ancaman kematian dari Ye Chong, kali ini Long Xiaoyun benar-benar ketakutan, dan kakinya bahkan menjadi lemah. Dalam hampir 50 tahun sejak dia menjadi kepala keluarga Panjang, dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Dia tidak berani melakukan perlawanan apapun, saya yakin. Long Xiaoyun berkata dengan sedih. Ye Chong mendengus, lalu melambaikan tangannya dan mengambil kembali pedang ilahi Keksi. Begitu Keksi meninggalkan alis Long Xiaoyun merasa lega. Kakinya menjadi lemah dan dia hampir berlutut di tanah. Beberapa murid keluarga Long segera datang untuk mendukung Long Xiaoyun. Ye Chong kemudian melihat anggota keluarga dunia tersembunyi lainnya dan berkata, Long Xiaoyun telah dikalahkan olehku, bagaimana denganmu? Siapa yang ingin bertarung denganku? Cuma bercanda. Bahkan Long Xiaoyun pun kalah, siapa yang masih berani? Bertarung? Kepala keluarga yang tersembunyi ini menundukkan kepala. Ye Chong melanjutkan, saya tahu masih banyak dari Anda yang tidak puas, tetapi Anda tetap pintar. Bahkan jika Anda tidak puas dengan saya, Anda masih di sini. Sejauh yang saya tahu, masih ada 2 keluarga yang tidak puas, tidak yakin. Ayo. Tapi mereka juga diundang dengan paksa olehku. Saat dia berbicara, Ye Chong berhenti selama beberapa detik, dan kemudian melambai ke kepala keluarga Zhou. Zhou Yulong mengerti dan segera memanggil para pelayan untuk datang. Tapi para pelayan sebenarnya membawa 2 orang ke atas. Semua orang melihat lebih dekat dan menemukan bahwa kedua orang ini adalah Chen Gang dan Wang Kun yang tidak hadir hari ini. Kepala dari 2 keluarga tersembunyi ini awalnya adalah ahli tingkat master. Melihat mereka sekarang, mereka semua telah menjadi orang yang tidak berguna. Keduanya sedih, seperti anjing yang kehilangan tempat tinggal. Melihat nasib kedua orang ini, semua orang menghela nafas. Ye Chong melanjutkan, saya telah memusnahkan anggota kedua keluarga ini. Mulai sekarang,
tidak akan ada lagi dua keluarga ini di keluarga dunia tersembunyi. Semua orang terkejut lagi. Mereka akhirnya tahu mengapa Ye Chong datang terlambat. Ternyata Ye Chong akan membunuh dua keluarga yang menolak patuh dan tidak muncul. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga dunia tersembunyi yang hadir merasa takut, diam-diam senang karena mereka datang lebih awal. Kalau tidak, saya khawatir Ye Chong juga akan terhapus dari daftar keluarga tersembunyi. Memikirkan hal ini, semua orang menghela nafas. Sepertinya Tuan Kaisar Pedang ini benar-benar tak tersentuh. Ye Chong berkata, "Sekarang, saya akan menjadi pemimpin aliansi. Apakah ada yang punya pendapat?" Beraninya ada yang punya pendapat, Cui Sihai awalnya yang paling menentang Ye Chong. Tetapi saat ini dia berteriak paling keras, saya setuju dengan Anda, Tuan Kaisar Pedang. Anda memiliki kekuatan luar biasa. Jika Anda dapat memimpin keluarga dunia tersembunyi kami, maka keluarga dunia tersembunyi kita akan menjadi lebih baik di masa depan. Pasti akan berkembang lebih baik. Selama salah satu dari mereka mengatakan ini, keluarga lain akan buru-buru menyatakan pendiriannya. Iya. Kami juga setuju bahwa semua keluarga tersembunyi kami adalah bersedia mengikuti kepemimpinan Tuan Kaisar Pedang. Iya, di bawah kepemimpinan Kaisar Pedang, kita akan menjadi keluarga yang lebih kuat dan berkontribusi pada dunia seni bela diri Tiongkok. Terlihat bahwa temanya telah disublimasikan sangat cepat. Ye Chong memandang Long Xiaoyun lagi. Long Xiaoyun benar-benar ketakutan. Dia hampir menjadi orang kedua yang mati di tebing kayu rusak ini karena dia tidak mendapatkan posisi pemimpin aliansi. Legenda kematian Mu Wanxing masih terngiang di benaknya. Jika Long Xiaoyun dibunuh oleh Ye Chong sekarang, dia akan mengulangi kesalahan sejarah yang sama. Pada saat itu, Mu Wanxing tidak mengetahui ketinggian langit dan kekuatan Dewa Pedang Krisan, jadi dia berani menantangnya. Sama seperti Long Xiaoyun sekarang, dia tidak tahu seberapa tinggi atau tingginya langit. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Long Xiaoyun berani mengatakan tidak? Aku, keluarga panjangku juga bersedia mematuhi instruksi Tuan Kaisar Pedang, kata Long Xiaoyun. Dan Ye Chong sangat puas dengan penyerahan semua orang. Apakah itu benar atau salah? Kemudian, Ye Chong mengeluarkan 4 buah ginseng dari senjata ajaib luar angkasa. Dia berkata, tentu saja, saya di sini tidak sia-sia. Anda harus tahu tentang buah ginseng, bukan? Ketika buah ginseng itu muncul, segera ada energi spiritual yang memenuhi seluruh tebing kayu rusak. Hanya dengan mencium baunya saja, semua orang tahu bahwa buah dengan energi spiritual yang kaya ini pasti tidak sederhana. Semua orang menunjukkan penampilan serakah. Saya khawatir jika ini ada di tangan orang lain, mereka akan mulai merampasnya. Namun, kini buah ginseng itu ada di tangan Ye Chong. Tak satu pun dari mereka yang berani mengambilnya dan hanya bisa menonton tanpa daya. Ye Chong berkata, ini adalah hadiah pertemuan yang saya, sebagai pemimpin, kirimkan kepada semua orang setelah aliansi keluarga tersembunyi kami didirikan. Adapun cara mendistribusikan buah ginseng, saya akan menyerahkannya kepada keluarga Zhou untuk ditangani, tapi jangan-jangan khawatir, semua orang bisa mendapat manfaatnya. Mendengar ini, semua orang langsung bersorak. Ye Chong santai dan menamparnya, dan di bawah paksaan dan bujukan keuntungan besar, seluruh keluarga dunia tersembunyi menyerah. Bahkan mereka yang sedikit tidak puas, dalam semangat takut pada Ye Chong, mereka tidak berani punya ide lagi. Dengan cara ini, Ye Chong mengambil posisi pemimpin aliansi keluarga tersembunyi. Dia sedang bersiap untuk mengatur kembali kekuatan aliansi keluarga tersembunyi, dan itu akan menjadi kekuatan yang sangat kuat di Tiongkok di masa depan. Namun, meskipun Ye Chong sekarang adalah pemimpin aliansi, dia memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan dan tentu saja tidak punya waktu untuk mengelola keluarga yang tersembunyi. Oleh karena itu, Ye Chong mengatur agar Long Xiaoyun menjadi wakil pemimpin aliansi. Ketika dia absen, Long Xiaoyun akan mengatur urusan sehari-hari atas namanya.
Keluarga Panjang adalah keluarga tersembunyi nomor 1, dan Long Xiaoyun sangat kuat. Semua orang tidak keberatan dengan pengaturan Ye Chong. Long Xiaoyun juga tidak menyangka Ye Chong akan mempromosikan dirinya sebagai wakil pemimpin aliansi. Dia buru-buru berkata, "Tolong yakinlah, Tuan Kaisar Pedang, serahkan aliansi itu padaku. Aku, Long Xiaoyun, pasti akan memikirkannya dengan sepenuh hati." Ye Chong mengangguk dan berkata, "Oke, jika terjadi sesuatu, carilah Zhou Yulong, kepala keluarga Zhou. Hei Yu akan menghubungi saya." Setelah mendengar ini, Long Xiaoyun berhenti. Langkah Ye Chong cerdas, dia tahu cara memeriksa dan menyeimbangkan. Meskipun kekuatan aliansi keluarga tersembunyi diberikan kepada Long Xiaoyun, hubungan antara Long Xiaoyun dan Ye Chong masih bergantung pada keluarga Zhou. Jika Long Xiaoyun adalah pejabat feodal di zaman kuno, maka keluarga Zhou adalah utusan kekaisaran. Meskipun keluarga Zhou tidak memiliki kekuasaan sebenarnya, mereka dapat mengendalikan pergerakan Long Xiaoyun. Dengan cara ini, tidak perlu khawatir Long Xiaoyun akan berubah pikiran. Long Xiaoyun secara alami mengetahui trik kecil Ye Chong. Namun, meskipun Long Xiaoyun tidak puas, dia tidak berani menunjukkannya. Pikiran semua orang jernih, dan mereka semua berspekulasi. Ye Chong benar-benar memberi keluarga Zhou kekuatan yang begitu besar. Tampaknya Zhou Qiong, peri pedang kecil dari keluarga Zhou, dan Kaisar Pedang benar-benar memiliki hubungan tersembunyi. Ye Chong tidak peduli dengan apa yang dipikirkan semua orang. Dia menyelesaikan masalah ini dengan keluarga dunia tersembunyi dan meninggalkan Duan Muya terlebih dahulu. Setelah kembali dari tebing kayu rusak, Ye Chong bersiap pergi ke negeri Mei untuk menemukan sarang Saint Fahai dan menyelamatkan Zhou Qiong. Namun, Ye Chong belum pernah ke negara Mei sebelumnya, dan para orang suci Fahai juga sangat kuat di negara Mei, dan mereka mendapat dukungan dari Ghost Dao di belakang mereka. Oleh karena itu, Ye Chong tidak terburu-buru kali ini. Pertama-tama dia menyembunyikan identitasnya dan memasuki negeri Mei. Saluran pertama dengan cepat mengatur identitas Ye Chong. Dia sekarang menjadi profesor tamu di Universitas Oxford di Amerika Serikat. Dia diundang oleh Universitas Oxford untuk mengajar kursus terbuka tentang biologi. Untuk itu, First Channel juga mengatur agar Ye Chong memiliki gelar doktor akademis senior dalam negeri, berbagai sertifikat penghargaan, sangat lengkap, dan materinya sangat indah. Ye Chong melihat bahwa itu adalah Universitas Neotijin di negara Mei. Dia mengira Zhang Xiaojun pergi ke Universitas Neotijin untuk belajar. Sekarang dia seharusnya berada di tahun keempat. Sejak Zhang Xiaojun pergi, Ye Chong tidak melihatnya lagi. Selama periode ini, meskipun Ye Chong dan Zhang Xiaojun sering mengobrol melalui video chat, namun masih jauh berbeda dengan bertemu langsung. Ye Chong berpikir dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengunjungi Zhang Xiaojun. Setelah semuanya diatur, Ye Chong menaiki penerbangan internasional keesokan harinya dan menuju ke Washington, ibu kota Amerika Serikat. Lebih dari 10 jam kemudian, pesawat Ye Chong mendarat di Bandara Meigohua, Washington. Setelah turun dari bandara, Ye Chong berjalan ke ruang kedatangan bandara seperti orang biasa. Ada banyak pos pemeriksaan di dalamnya, dan orang asing yang masuk ke negara itu ditanya satu persatu alasan mereka masuk. Ye Chong mengantri selama 10 menit sebelum tiba gilirannya. Orang yang mengajukan pertanyaan adalah seorang polisi kulit hitam yang duduk di belakang meja dengan perut buncit. Dalam bahasa Inggris yang fasih, dia bertanya, "Sobat, apa tujuan kedatanganmu ke negeri Mei?" Ye Chong secara alami sangat akrab dengan bahasa Inggris, tetapi pertanyaan orang lain mengingatkan Ye Chong pada Zhou Yutong. Zhou Yutong pernah ingin pergi ke luar negeri dan melakukan banyak perencanaan sebelum pergi. Apalagi untuk bersenang-senang di negeri Mei, Zhou Yutong biasanya belajar bahasa Inggris dengan giat. Akibatnya, ketika Zhou Yutong mengajukan permohonan masuk, dia fasih berbahasa Inggris kepada petugas visa, dan kemudian visanya ditolak.
Alasannya adalah dia memiliki kecenderungan yang kuat untuk berimigrasi. Kedua kalinya, Zhou Yutong pergi ke sana lagi. Berdasarkan pelajaran terakhir kali, Zhou Yutong sengaja berbicara bahasa Inggris dengan cara yang berbeda. Saat itu, petugas visa bertanya kepada Zhou Yutong siapa dia, lakukan di Amerika Serikat. Zhou Yutong menjawab, pergi ke Las Vegas untuk menonton konser Zhang Dayu. Akibatnya, petugas visa berkata, Zhang Dayu akan segera mengadakan konser di Yanjing, jadi tidak perlu pergi ke Meiguo untuk menontonnya. Kemudian, visanya ditolak. Zhou Yutong memberitahu Ye Chong bahwa petugas forensik yang memasuki negara itu semuanya bukan manusia. Di mana mereka tinggal, apa yang dilakukan orang tua, berapa hektar tanah yang dimiliki nenek moyang Anda, mengapa gigi depan tidak simetris. Saya sangat tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan aneh ini. Jika kamu belum menikah, maka kamu harus berimigrasi. Jika kamu sudah menikah, maka kamu harus bekerja secara ilegal. Zhou Yutong mengeluh tanpa henti. Ye Chong berpikir liar dan lupa menjawab pertanyaan petugas visa untuk sementara waktu. Ketika petugas visa melihat Ye Chong diam, dia mengira Ye Chong tidak bisa mengerti bahasa Inggris, dan kemudian bertanya dalam dialek Timur Laut yang fasih, datang ke Gaha, Ye Chong. Terdiam, sepertinya petugas visa Tiongkok sedang mencari seseorang diajarkan oleh seorang guru dari Tiongkok Timur Laut. Belakangan, Ye Chong mengatakan bahwa tujuan kunjungannya adalah untuk menjadi profesor tamu di Universitas Oxford, dan memberikan dokumen pendukung terkait. Dengan cara ini, petugas visa mengizinkan Ye Chong memasuki negara tersebut. Setelah itu, Ye Chong keluar dari bandara dan berjalan ke kawasan perkotaan Washington. Begitu Anda memasuki kota yang terkenal secara internasional ini, Anda dapat merasakan perbedaan antara kota tersebut dan Tiongkok dalam hal kehidupan, gaya arsitektur, Di jalanan Washington, banyak sekali orang-orang asal Amerika Serikat. Ada yang mengendarai berbagai mobil mewah di jalan raya, dan ada pula yang buru-buru memegang burger di tangannya. Meskipun Washington adalah kota yang sangat maju, orang-orang di sini hanya makan makanan cepat saji seperti hamburger, dan mereka tidak bisa merasakan nikmatnya makanan Cina yang kaya dan lezat. Transportasi di sini juga sangat nyaman. Ye Chong naik taksi dan pergi ke Universitas Oxford. Sepanjang perjalanan, kami melewati banyak gedung pencakar langit dan banyak bangunan modern. Ye Chong bahkan melihat orang-orang melakukan protes di lapangan sambil memegang papan besar, berteriak di akhir, kami menginginkan kebebasan, kami menginginkan hak asasi manusia, kami menentang Trump, kami ingin dia mundur. Zuo pergi setelah 2 jam. Ye Chong akhirnya sampai di gerbang Universitas Neo-Tijin. Universitas Oxford merupakan universitas tertinggi di seluruh Amerika Serikat dan sangat terkenal. Juga dikenal sebagai Menara Gading yang dianggap oleh banyak orang sebagai impian mereka. Di depan Universitas Oxford ada jalan lurus yang ditumbuhi pepohonan. Jika berkendara langsung dari jalan utama, Anda bisa langsung menuju pintu masuk Universitas Oxford. Pintu masuk kampus berupa bangunan berwarna putih gading murni, dibangun dalam bentuk lengkungan yang sangat retro. Di sebelah bukaan pintu terdapat tanda sangat tua bertuliskan Universitas Oxford yang didirikan pada tahun 1759. Ada banyak mahasiswa berpasangan dan bertiga, masuk dan keluar dari pintu. Di antara mereka, Ye Chong juga bisa melihat banyak pelajar Tiongkok. Mereka yang bisa belajar di sini adalah siswa terbaik dari Tiongkok. Ye Chong kemudian mengikuti para siswa ke kampus. Tidak ada yang menghentikannya di sini, dan dia memiliki tingkat kebebasan yang tinggi. Dia berjalan santai sebentar dan menemukan sebuah kolam mirip taman. Ada bebatuan di tengah kolam, banyak lumut di seluruh bebatuan, ada beberapa alat penyiram di dalamnya, dan ada air yang mengalir, seperti air terjun kecil. Di pinggir kolam terdapat jembatan lengkung kecil yang dikelilingi bunga lavender berwarna ungu. Di sekitarnya terdapat beberapa semak dan pepohonan yang memantulkan air seluruh kolam menjadi hijau, dan pemandangannya sangat indah.
Sinar matahari menyinari bayang-bayang pepohonan yang berbintik-bintik, membuatnya tampak sangat sunyi dan menenangkan. Ada banyak bangku kayu di sekitarnya. Ye Chong menemukan tempat duduk dan duduk. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap menelepon Zhang Xiaojun. Untuk memberi kejutan pada Zhang Xiaojun, Ye Chong tidak memberitahu Zhang Xiaojun bahwa dia akan datang. Yi Kuyu. "Hei, Xiaojun, ini aku, Ye Chong," kata Ye Chong. Ketika Zhang Xiaojun mendengar bahwa itu adalah Ye Chong, dia cukup senang. "Hah, mengapa kamu menelepon saat ini? Tapi apakah kamu masih mengingatku? Saya pikir kamu sudah lupa siapa saya. Apakah kamu di sana di Tiongkok? Apakah kamu bersenang-senang?" Ye Chong mendengarkan keluhan Zhang Xiaojun dan berkata sambil tersenyum, "Siapa bilang aku berada di Tiongkok? Aku sekarang di kampusmu." "Apa, kamu di Universitas Oxford? Apakah kamu bercanda? Apakah kamu bercanda? Kamu bermain untuk bersenang-senang?" Zhang Xiaojun berkata dengan ragu, tidak mempercayai Ye Chong. "Itu benar, lihat saja jika kamu tidak percaya," kata Ye Chong sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Ye Chong menyiarkan undangan obrolan video itu lagi, dan kemudian menelepon Zhang Xiaojun. Saat ini, latar belakang Zhang Xiaojun jelas berada di koridor luar kelas. Latar belakang Ye Chong saat ini adalah sebuah kolam. Melalui celah antara pepohonan di belakang kolam, samar-samar terlihat sebuah bangunan yang mirip dengan restoran di belakangnya. Setelah melihat adegan ini, wajah kecil Zhang Xiaojun yang bersemangat memerah. "Ye Chong, kamu? Apakah kamu benar-benar di sini? Kamu tidak berbohong padaku?" Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Tentu saja benar. Mengapa aku melakukannya? Berbohong padamu? Kamu di mana? Kamu datang dan temukan aku." Zhang Xiaojun menjawab, "Oke, aku akan pergi ke sana sekarang, tunggu saja aku." Saat dia mengatakan itu, bel sekolah berbunyi di seluruh kampus. Namun, Zhang Xiaojun tidak kembali ke kelas, bahkan tidak mengambil tas sekolahnya. Dia hanya mengirimkan pesan teks tergesa-gesa kepada teman sekamarnya dan meminta teman sekamarnya untuk membantunya memegang tas sekolahnya, lalu segera berlari menuju kolam sendirian. Dia tidak menyangka Ye Chong akan benar-benar muncul di sini. Wajah kecilnya merah dan dia terlihat sangat bahagia. Setelah berpikir sejenak, Zhang Xiaojun tiba-tiba berhenti. Dia menyalakan fungsi selfie di ponselnya dan menatap wajahnya. Dia bangun terlambat pagi ini, untuk pergi ke kelas. Dia bahkan tidak merias wajah dan langsung keluar. Meskipun Zhang Xiaojun sangat cantik, meski tanpa riasan, dia tetap cantik. Apalagi sebagai orang Tionghoa, Zhang Xiaojun telah lama menjadi primadona sekolah Universitas Neo Tijin. Namun, Anda tidak bisa melakukan ini saat bertemu Ye Chong. Zhang Xiaojun berpikir sendiri, dan segera berbalik dan berlari ke asrama untuk bersiap merias wajah. Di sisi lain, setelah Ye Chong meletakkan telepon, dia duduk di bangku dan menunggu Zhang Xiaojun datang. Tanpa disadari, waktu tunggunya agak lama, karena lingkungan sekitar kolam yang bagus. Banyak orang berkumpul, sepasang suami istri datang dari kejauhan. Karena semua bangku lainnya sudah terisi, mereka berdua duduk di sebelah Ye Chong. Ada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Laki-laki itu juga orang Tionghoa dan cukup tampan. Terlebih lagi, Ye Chong menemukan bahwa pria ini bukanlah orang biasa, tetapi seorang pejuang, bersambung.